Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 103, Li Changshu hanya sedikit terkejut, tidak terlalu terkejut, dengan pertemuan pribadi Master Hexagram tua dengan Iblis Gagak di tengah malam. Lagi pula, dia tahu di kehidupan sebelumnya bahwa hal tersulit kedua di dunia ini adalah hati manusia. Tidaklah sulit untuk mengatakan bahwa sosok yang muncul di tengah malam ini adalah Iblis Gagak. Pada saat ini, Li Changshu hanya mengamati tempat itu dengan sutra laba-laba berpupil ganda, mengamati dari kejauhan dengan sinar kesadaran abadi. Selain dapat mengetahui bahwa benda ini adalah basis kultivasi tahap awal alam abadi sejati, juga tidak mungkin untuk secara langsung menilai apakah pihak lain adalah kultivator setan. Mungkin juga Gagak tadi hanyalah penutup mata, teknik mengubah bentuk. Mendengar Master Hexagram tua itu menundukkan kepalanya untuk melapor sebentar, sosok itu mengangguk dengan cepat, melemparkan dua kue emas dan jimat kertas ke tanah, lalu berubah menjadi burung gagak lagi, dan terbang menjauh dari tempat itu tanpa suara, tidak ada jejak. Li Changshu berpikir sejenak, tetapi karena pertimbangan keamanan, dia tidak menindaklanjutinya. Setengah jam kemudian, Li Changshu menggunakan Erdungeon dari hutan 100 mil jauhnya, dan diam-diam pergi ke bawah tanah kuil ini. Jika Anda melihat masalah ini dari sudut lain, terkejut, di tengah malam, Dewa Laut tertentu menyelinap ke pelipisnya, dan mengulurkan tangan hitamnya ke kuil tua. Tidak bisa dijelaskan dan sedikit mengasyikkan. Karena dia harus memikirkannya, pihak lain baru saja memainkan adegan untuknya dengan sengaja memancingnya ke dalam umpan. Oleh karena itu, tindakan Li Changshu saat ini sangat hati-hati. Dia tidak muncul secara langsung, tetapi di tanah, dia menggunakan kukunya untuk menggambar jejak bubuk peri lembut, dan benar-benar mengejutkan gua si tua, yang sedang tidur dengan kue emas di tangannya. Setelah itu, Li Changshu mengeluarkan instrumen senar seperti rambut. Senar itu terentang dengan sendirinya, diam-diam dibor keluar dari tanah, dan melilit dahi Master Hexagram tua itu. Teknik pencarian jiwa, Milwaukee Mengjue. Metode ini dapat membuat Castor jatuh ke dalam mimpi, dan secara aktif mengungkapkan ingatannya sendiri di dalam mimpi. Kerugiannya adalah hanya dapat dilakukan pada orang dengan kultivasi rendah, sehingga disebut teknik kecil. Setelah beberapa saat, Li Changshu selesai membaca Bumpy Life, Master Hexagram tua dan menyelinap pergi dengan tenang tanpa tinggal di sini terlalu lama. Ngomong-ngomong, sebelum pergi, saya tidak lupa untuk memberikan sedikit obat mabuk, untuk menetralkan potensi Ruan Xiansan, sehingga gua si tua akan bangun dengan normal besok. Dia diam-diam berjalan mondar-mandir, tanpa meninggalkan apapun jejak. Setelah itu, Li Changshu menemukan gunung tandus dan hutan tua, dan meminta Taois kertas untuk menghentikan aktivitasnya di bawah tanah, dan mulai memilah banyak informasi yang dia peroleh dari Master Hexagram tua. Master Hexagram tua ini, identitas yang jelas adalah Miao Zhu, miliknya dari Sekte Dewa Laut, tetapi sebenarnya dia juga Sekte Dewa Gagak, Sekte Pria dan Wanita, Sekte Dewa Tua, Sekte Dewa Besar, Evil Sect Del, dalam jarak 3000 mil, eyeliner dari 7 sekte. Li Changshu, Dewa Laut, sangat tersentuh oleh bocah seperti ini. Jika ada lebih banyak talenta seperti itu, mengapa dia masih bekerja keras untuk menjatuhkan sektenya sendiri? Burung gagak tadi adalah utusan dari Sekte Dewa Gagak, dan pihak lain meminta Master Hexagram tua untuk memantau orang asing dan orang asing yang muncul di sini. Konflik sekte yang dirasakan Li Changshu sebelumnya adalah Sekte Dewa Gagak dan Sekte Dewa Laut memperebutkan dupa. Untuk merebut wilayah itu, Sekte Dewa Gagak melancarkan serangan terlebih dahulu. Li Changshu harus memikirkan pertanyaan yang sangat serius. Inti dari seluruh Sekte Dewa Laut sebenarnya adalah penduduk desa Xiongzai. Desa itu telah dikelola oleh utusan dewa, dan ratusan penduduk desa yang kuat berlarian. Mereka menggunakan laut untuk mengekspresikan hati Dewa Laut, menggunakan otot mereka untuk menyebarkan ajaran Dewa Laut, dan menggunakan tinju mereka untuk menunjukkan kekuatan Dewa Laut. Li Changshu tidak pernah bertanggung jawab atas tempat ini, dan dia bahkan tidak pernah melakukan hal-hal seperti bermimpi atau penginderaan bimbingan. Apa yang diandalkan oleh kelompok besi bodoh di Xiongzai ini untuk melawan sekte-sekte ini dengan utusan abadi sejati? Li Changshu cukup bingung dengan ini, dan bahkan harus curiga bahwa seseorang ingin menggemukkan kultus Dewa Laut sebelum membantainya.
Master Heksagram Tua tahu banyak tentang informasi internal dari pemujaan Dewa Laut. Meskipun Master Heksagram Tua sekarang hanyalah sebuah kuil kecil dan memiliki 7 pekerjaan paruh waktu, dia masih memiliki ambisi untuk naik dan menjadi utusan resmi. Mengenai hal ini, Li Changshu bahkan ingin memanifestasikan dirinya sekali, dan mengambil inisiatif untuk mempromosikan Master Heksagram Tua ini, dan menempatkannya pada posisi yang akan membuatnya lebih mudah untuk menjatuhkan Sekte Dewa Laut. Batuk, berhenti bercanda. Li Changshu datang ke sini untuk membiarkan Sekte Dewa Laut runtuh secara alami, menyingkirkan sebab dan akibat ini, dan membersihkan bahaya yang tersembunyi ini. Proses ini tidak boleh memicu perang sektarian di dunia duniawi, dan tidak boleh menyebabkan karma, juga harus menghindari efek kontraproduktif dan memungkinkan kultus Dewa Laut tumbuh lebih jauh. Sebelum datang ke sini, Li Changshu sudah mempertimbangkan beberapa rencana. Yang paling sederhana dan paling efektif adalah menemukan cara untuk membuat Dewa Laut Cina Selatan kehilangan cincin dewanya. Untuk membuat para pengikut fana ini merasa bahwa mereka percaya pada dewa yang salah. Tiriskan dari dasar pot, Li Changshu juga mengetahui saat ini bahwa dalam waktu 3 hari, akan ada perayaan Dewa Laut besar-besaran di kota Anshui, di tepi laut. Master Heksagram Tua tidak dapat pergi kali ini karena dia berada di kuil di sini dan jauh. Tetapi menurut berita yang didapat Master Heksagram Lama, banyak orang penting dari pemujaan Dewa Laut, serta puluhan ribuan jemaah, akan berkumpul di kota Anshui, mengadakan upacara agung Dewa Laut. Ini kesempatan yang sangat bagus. Pada saat itu, selama Taois kertas Li Changshu muncul, dia akan menghancurkan patung dewa di sana, dan mengalahkan tokoh penting, Sekte Dewa Laut itu secara langsung. Itu bisa langsung membuktikan bahwa Sagot tidak ada. Setelah itu, selama mereka melakukan hal serupa beberapa kali lagi, kultus Dewa Laut secara alami akan berantakan. Meskipun langkah-langkah rencananya sederhana, dan tidak ada master yang harus dihadapi, Li Changshu tetap tidak berani lalai sedikitpun. Pastikan untuk mencari dengan cermat, rencanakan dengan hati-hati, atur dengan detail, dan pikirkan baik-baik. Jika Anda tidak bergerak, itu sudah cukup. Jika Anda bergerak, Anda akan menjatuhkan Sagot. Li Changshu mulai berakting malam itu. Dia pertama kali membuat perubahan cepat di sekitar area pengaruh Sekte Dewa Laut, menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa kuil Sekte Dewa Laut di mana-mana. 2 hari sebelum dimulainya upacara Dewa Laut, Li Changshu tiba di dekat kota Anshui, menyelidiki utusan di sini secara mendetail, dan diam-diam menguji penduduk desa di Xiongzai. Li Changshu dapat memastikan bahwa utusannya paling banyak adalah 1. Sangat sedikit orang, biasa, dengan kekuatan 1.800 kati yang telah mengembangkan diri mereka sendiri, tetapi mereka hanya dalam kondisi pelatihan Ki dan transformasi dewa. Selanjutnya, Li Changshu melanjutkan untuk memeriksa dan mengisi celah dalam rencananya. Untuk mencegah upacara Dewa Laut diganggu oleh Sekte Dewa Gagak, dia menyembunyikan 2 pendeta kertas langit di luar kota Anshui, siap menyerang kapan saja. Jika Sekte Dewa Gagak datang untuk membuat masalah, itu pasti akan. Ini pasti akan mengarah pada pertikaian sektarian, dan mungkin ada tragedi berdarah, yang akan menambah lebih banyak karma pada Dewa Laut ini. Harus waspada terhadap. Kemudian, Li Changshu diam-diam menyelidiki kilang Ki yang mungkin terkait dengan Sekte Dewa Laut. Pada akhirnya, dia hanya menemukan bahwa putri seorang utusan besar dari Sekte Dewa Laut pergi ke alam abadi di utara dan menyembah abadi sebagai gurunya. Seharusnya seorang gadis kecil dari Xiongzai yang memasuki gerbang peri Senzu Tengah. Li Changshu mau tidak mau memikirkan sosok gadis yang mirip menara bernama Xiong Lingli. Tapi waktunya agak terburu-buru, dan tidak ada waktu untuk memastikannya. Hanya saja para murid yang baru saja bergabung dengan Sekte Abadi selama beberapa tahun tidak dapat berbuat banyak. Meskipun situasi ini harus diperhitungkan, tidak perlu terlalu gugup. Selama 2 hari, Li Changshu terus memahami detailnya dan menemukan celah, mencoba menyempurnakan rencananya. Dia membuat tindakan pencegahan dan pengaturan untuk situasi yang bisa dia pertimbangkan. Kali ini harus stabil. Batuk, hal semacam ini tidak bisa dikatakan enteng. Pada saat ini, seseorang tidak bisa gegabah, juga tidak ada kemungkinan absurd yang dikesampingkan. Menjelang upacara Dewa Laut, kota Anshui, Taois kertas Li Changshu bersembunyi di halaman kecil yang disewanya, terus-menerus melamun. Pembukaan upacara akbar dilakukan di pagi hari, dan perayaan akan berlangsung selama 1 hari 1 malam.
Kota Anshui juga dipenuhi oleh terlalu banyak pengikut sekte Dewa Laut saat ini, dan jalan-jalan serta gang-gang sangat ramai. Li Changshu tidak dapat mendeteksi ancaman apapun dalam jarak ribuan mil. Setelah tengah malam dengan kewaspadaan tinggi, sebelum saya menyadarinya, hari sudah pagi dan matahari terbit. Di tengah hiruk pikuk gong dan genderang, kota itu penuh dengan suara orang, dan kain warna-warni digantung di mana-mana. Patung Dewa Laut setinggi 2 kaki dipindahkan dari kuil oleh 8 Dewa Xiongzai yang kuat, dan mulai berparade di jalan-jalan. Jemaat yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di sekitar patung, dan pria, wanita, dan anak-anak di sepanjang cara bergegas untuk mempersembahkan dupa dan pemujaan. Li Changshu dapat dengan jelas merasakan bahwa pahala dupanya telah meningkat sedikit. Jika saya seorang Daluo Jinxian sekarang, saya akan menerima jasa ini dengan senyuman. Sayang sekali, sambil mendesah diam-diam, Li Changshu tidak berpikir ada rasa kasihan. Dibandingkan dengan pahala, hidup adalah fundamental. Ini masih pawai sebelum perayaan, ketika patung itu ditempatkan di luar kota, dan jemaat berkumpul bersama. Maka, inilah waktu yang paling tepat baginya untuk bergerak. Li Changshu terus memantau kemana-mana, bahkan jika dia harus berurusan dengan manusia, Li Changshu tidak santai sama sekali. Pada saat yang sama, kesadaran abadi Taois kertas Li Changshu tidak dapat mendeteksi. Laut, Cina Selatan, 2000 mil jauhnya dari kota Anshui. Sebuah kapal harta karun yang diselimuti cahaya langit mengambang. Kapal harta karun ini seperti cangkang, tetapi diameternya 100 kaki di depan dan belakang. Di tepi kapal harta, berdiri sekelompok prajurit naga abadi dari Istana Naga Laut Selatan. Untuk menghibur Aoyi dan Hanzi, Aomou, pangeran kedua Istana Naga di Laut Cina Selatan, memanggil pengawal pribadinya sendiri sebagai penjaga. Ada ratusan tentara naga abadi di sini, semuanya berada di tahap akhir dari negeri dongeng yang sebenarnya. Prajurit naga peri semacam ini juga dapat dianggap sebagai bagian depan Istana Naga. Menggunakan negeri dongeng yang sebenarnya sebagai prajurit adalah keterampilan besar yang bahkan langit pun sulit muncul saat ini. Dalam setengah bulan terakhir, Aomou memimpin Aoyi dan Hanzi berkeliling gunung dan sungai di Laut Cina Selatan, sungguh menyenangkan. Kunjungi pulau peri di laut, nikmati pemandangan dasar laut yang menakjubkan, kunjungi kolam harta karun Istana Naga, dan cari tanah rahasia suku laut. Suasana hati Hanzi juga sedikit mereda. Tuan yang membesarkannya dirampok, yang setara dengan rasa sakit karena kehilangan, dan Hanzi akan membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Mengambang di wilayah laut ini hari ini sebenarnya hanya jalan-jalan yang membosankan. Pada saat ini, Hanzi meminta nasihat dari beberapa musisi wanita dari Yuan Xianlen dari klan Hai tentang ritme. Sekelompok gadis laut yang cantik sedang menari dengan ringan, tetapi 2 pangeran kedua dari 2 istana naga berdiri di haluan perahu dan melihat ke daratan di utara, tidak tahu harus berbuat apa. Untuk menghargai postur menari gadis-gadis laut ini, Aoyi berbicara tentang penderitaan klan naga saat ini, dan Aomou juga menghela nafas, dan mengungkapkan perasaannya sendiri, pandangan dengan cara yang bijaksana. Sebelum usia 10 tahun, Aoyi merasa bahwa, semua orang mabuk dan aku sendirian, pada usia 11 atau 12 tahun, Aoyi menemukan bahwa banyak orang di sekitarnya hanya berpura-pura mabuk. Sekarang Aoyi sudah lama memahami hal itu. Klan naga banyak anggota klan yang mengetahui masalah ini, tetapi mereka tidak punya rencana untuk menyelesaikannya. Namun, ada juga beberapa yang tidak terlalu peduli dengan acara besar semacam ini, dan benar-benar mabuk sepanjang hari. Aomou memang seperti itu. Dengan tangan di belakang punggung, wajah muda tampan Aoyi memiliki wajah yang dewasa dan tenang terhanyut oleh kenyataan. Klanku, kapan kita bisa melayang di atas awan lagi dan bangga di antara ratusan klan? Petik 2. Kakak kedua, manajemenmu terlalu luas, kata Aomou sambil tersenyum. Bukankah melelahkan untuk hidup seperti ini? Apa yang bisa kita pikirkan? Generasi yang lebih tua pasti sudah memikirkannya sejak lama. Jika mereka bisa melakukannya, mereka pasti akan melakukannya, dan kita hanya mengkhawatirkannya dengan sia-sia. Tahu jika kita tidak mencoba. Aoyi menghela nafas pelan, baru saja hendak melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba melihat awan naik di utara. Ada seberkas cahaya keemasan di awan dan kabut, yang diam-diam menghilang di langit. Aoyi bertanya-tanya, itu saja. Aku juga tidak tahu. Aomou menoleh dan meraung. Perdana Menteri Kura-Kura, datang dan jelaskan. Gui abadi yang menunggu.
tidak jauh dengan tergesa-gesa setuju, membawa cangkang kura-kura di punggungnya dan bersandar pada tebu. Dia melihat ke depan, menjawab, "Kembali ke Yang Mulia, itu adalah visi pahala dan keberuntungan yang dihasilkan oleh umat manusia ketika menyembah Dewa Laut Cina Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Dewa Laut telah bangkit di Laut Cina Selatan, dan perkembangannya sangat cepat. Kami juga telah memeriksanya secara diam-diam. Saya tidak tahu siapa Dewa Laut." Petik 2. Sumber keberuntungan dan berkah, bagus sekali. Mata Aoyi penuh dengan emosi, dan senyum pahit muncul di mulutnya. Melihat hal tersebut, Ao Mo tiba-tiba geram. "Aku bahkan tidak berani menyebut diriku Dewa Laut di Istana Naga Laut Selatan di Laut Cina Selatan. Ayo, siapkan tentara dan kudamu. Ikuti aku ke tempat penglihatan. Aku sangat ingin lihat apa nama Dewa Laut dari Sekte Dewa Laut ini." Perdana Menteri Gui ragu-ragu untuk berbicara, tetapi beberapa jenderal prajurit banjir abadi tidak jauh dari sana setuju secara serempak. Bab 104. Sejujurnya, bahkan Li Changshu, Dewa Laut, merasa bahwa upacara Dewa Laut di kota Anshui hari ini cukup bagus. Belum lagi, mengumpulkan jemaah sebesar itu sudah sangat sulit di tempat di ujung dunia manusia seperti pesisir Laut Cina Selatan. Meski terlalu banyak orang di dalam dan di luar kota, sekilas terlihat agak kacau, tapi tidak ada gangguan dimanapun, dan jamaah secara spontan menjaga ketertiban. Ini sangat jarang. Namun, kasih sayang Li Changshu untuk Sekte Dewa Laut belum menghangat. Kepala desa Xiongzai yang asli, sekarang pendeta tinggi dari Sekte Dewa Laut, dibungkus dengan mantel bulu beruang hitam di hari musim panas, duduk di tahta berlapis emas, dibawa ke atas panggung oleh 4 orang kuat. Kepala desa sudah kuat dan kuat, pemandangan ini sangat mirip dengan membawa roh beruang hitam keluar kota. Li Changshu, benar saja, ayo hancurkan Sekte Dewa Laut secepat mungkin. Patung Poseidon dipindahkan ke lereng bukit 10 mil di luar kota, diikuti oleh puluhan ribu pengikut dari seluruh penjuru kota. Kesadaran abadi Li Changshu telah menutupi tempat ini, dan dia segera menemukan beberapa pemandangan yang menarik. Sepanjang jalan, gadis-gadis cantik dengan karangan bunga berpegangan tangan dan menyanyikan lagu. Pria muda yang kuat penuh energi, dan ketika mereka melihat seorang gadis yang mereka sukai, mereka akan naik dan meneriakkan 2 kata, "Hai hai hai." Jenis ini lantunan saat mancing, ngomong-ngomong, memamerkan tubuhnya yang kuat. Perayaan berskala besar semacam ini juga merupakan kesempatan besar bagi kaum muda untuk saling berhubungan, batuk. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi kaum muda untuk saling mengenal dan mengembangkan hubungan yang tidak murni antara laki-laki dan perempuan. Orang tua yang berjalan lambat ditopang oleh yang muda dan kuat di samping. Anak-anak yang lincah dan berlarian ditarik dengan erat oleh orang dewasanya sendiri. Ada beberapa wanita dengan rok panjang dengan wajah serius di mana-mana di antara kerumunan. Mereka menyebarkan beberapa kelopak bunga bernoda embun dan daun hijau di antara kerumunan, yang merupakan berkah dari pemujaan Dewa Laut kepada para jemaat. Sebagian besar jemaat menyanyikan balada misionaris, dan dengan senyum di wajah mereka bersama-sama mengejar punggung Dewa Laut. Suasana seluruh perayaan itu harmonis dan hangat. Ketika patung itu distabilkan, 8 utusan Dewa Xiongzai juga berkeringat deras karena kelelahan. Mereka dengan cepat menyesuaikan napas, meletakkan tangan di belakang punggung, melebarkan kaki, dan berdiri berbaris di kiri dan kanan patung. Ada lebih dari 100 pemuda Xiongzai yang kekar, mengenakan kemeja pendek hitam, legging dan celana panjang, dan membawa senjata berat seperti pisau besar dan palu ganda, melampirkan patung itu. Sudah waktunya untuk lewat, Li Changshu bergumam, sosoknya perlahan menghilang dari halaman kecil, dan dia menggunakan tudun untuk bergegas ke patung itu. Waktunya hampir tiba. Kesadaran abadi menyaksikan orang-orang percaya bergegas ke lereng bukit itu, dan Li Changshu hanya bisa meminta maaf dari lubuk hatinya. Dia bukan master yang dapat melindungi satu pihak, prasejarah terlalu besar, dan itu terlalu berbahaya. Sekarang, dia bahkan belum memetik buah dao panjang umurnya sendiri. Bahkan jika dia terus menjadi Dewa Laut, dia tidak akan menjadi mampu benar-benar melindungi jemaah ini. Setelah mengambil jasa dupa ini, seseorang harus melindungi mereka yang memuja diri sendiri. Ini adalah aturan surga. Hari ini, biarkan dia mematahkan ilusi para jemaah ini dengan tangannya sendiri. Iblis besar, petik 1. Di bawah tanah, Li Changshu, yang hendak memimpin, tiba-tiba berhenti.
Li Changshu menempatkan Taois kertas di luar, dan kesadarannya yang abadi menangkap pemandangan aneh di langit. Benar saja, itu datang. Perayaan kultus Dewa Laut ini adalah yang terbesar dalam sejarah. Dan karena perluasan kultus Dewa Laut yang dipercepat, telah bentrok dengan sekte lain tahun ini. Upacara perayaan hari ini akan menarik beberapa setan dan hantu untuk membuat masalah, yang juga termasuk dalam kesimpulan Li Changshu. Li Changshu selalu merasa ada banyak agama kecil di sekitar Laut Cina Selatan, dan mungkin ada bayang-bayang agama barat di belakang mereka. Upacara agung sekte Poseidon hari ini, beberapa orang mungkin ingin mengujinya, untuk mengetahui garis bawah sekte Dewa Laut. Petik 2, untungnya, saya di sini. Jika tidak, jika Anda membiarkan Anda memulai cincin pembunuhan, berapa banyak karma akan ditambahkan. Dongsheng Shenzhoudu di dalam gerbang peri, di ruang alkimia puncak Xiaoqiong. Li Changshu membuka matanya, mengangkat tangannya untuk mengambil gambar kotak di sudut ruang alkimia, mengeluarkan 3 jimat dengan warna merah karakter dengan latar belakang hitam, dan diam-diam menempelkannya di dalam lengan bajunya. Setelah itu, dia segera mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan bunga teratai dari gerbang abadi menstabilkan segel dewa cahaya langit. Menstabilkan jiwa, dan memperkuat telepati untuk kertas Tao. Pada saat yang sama, sekitar 1200 meter barat laut kota Anshui, 100 mil jauhnya, 3 bayangan hitam menggulung awan hitam dan berlari menuju kota Anshui. Awan hitam ini masih jauh, dan belum ditemukan oleh manusia di kota Anshui. Li Changshu perlahan menutup matanya, dan pikirannya kembali ke kertas Tao pada saat yang bersamaan. Kali ini berbeda, ketika dia menemukan ketiga monster besar ini, dia memutuskan untuk mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Apa yang harus dipertimbangkan telah dipertimbangkan sebelumnya. Tentu saja, poin terpenting adalah Li Changshu telah melakukan persiapan yang cukup untuk perjalanan ke Laut Cina Selatan ini. Dalam hal anti-deteksi, dia telah mencapai puncak yang dapat dia capai, jika Taois kertas bertemu dengan master manapun, dia memiliki kekuatan supernatural, untuk menghancurkan diri sendiri secara instan dan secara otomatis menimbulkan abu. Xianmen telah secara resmi menjadi warisan manusia, agama yang diakui oleh ketiga agama tersebut. Meskipun Guru Xuandu, murid pertama Ren Jiao, tidak muncul secara langsung, ada desas-desus di Xianmen bahwa guru pergi ke Pulau Jinao dan berbicara dengan beberapa murid utama Jie Jiao. Ada seorang pendukung di belakangnya, yang membuat Li Changshu agak percaya diri untuk mengintip Qi Jiao dari samping. Aku tidak berani menendangnya, dan itu membuat hatiku berdebar saat melihatnya. Untuk amannya, Taois kertas harus berpura-pura menjadi manusia yang lewat Qi Refiner ketika dia membunuh iblis berikutnya. Jika ketiga monster negeri dongeng ini dibiarkan mengganggu perayaan kota Anshui, setiap manusia yang terbunuh atau terluka akan dihitung sebagai jejak karmanya. Ini sudah menjadi alasan mengapa dia harus bergerak. Kekuatan di balik pengiriman ketiga monster besar ini agak menipu. Di mata beberapa makhluk bawaan, manusia mungkin hanyalah alat ajaib yang dapat memberikan dupa dan pahala, seperti beras dan gandum. Mengumpulkan pikirannya, Li Changshu dengan cepat mulai menyerang. Menghadap ke arah tiga monster besar, Li Changshu mengendalikan seorang Taois kertas dengan karakter Dewa Tudun menyapanya 300 mil jauhnya, dan muncul di hutan pegunungan yang sepi. Pertama-tama, dia menggunakan metode penutup mata dan teknik mengubah bentuk, dan kemudian menyamar sebagai Tao Parubaya untuk kedua kalinya dari Tao tua yang baik hati dan baik hati. Setelah itu, 5 patung kertas dengan kekuatan gaib asli dirilis, dan formasi isolasi besar dengan cepat dipasang di sini, dan persiapan dibuat untuk kekuatan gaib nanti. Segera setelah itu, Li Changshu bergegas ke udara, menghadapi awan hitam yang bergulung dari barat laut, dan menghalangi jalan tiga monster besar, memegang pedang panjang di tangannya. Perbedaannya adalah kali ini, Li Changshu pertama kali mengeluarkan pedang panjang dari sarungnya, dan cahaya dingin berkedip untuk beberapa saat. Ini sebenarnya pedang sungguhan, namun jangan terkecoh dengan penampilannya. Ini sebenarnya adalah senjata ajaib untuk menyebarkan racun. Agak tidak akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah senjata ajaib, tetapi ini harus dianggap sebagai senjata ajaib dengan kualitas yang baik. Senjata ajaib sejati untuk menyebarkan racun. Monster berkepala 3 yang bersembunyi di awan hitam terbang mendekat dan meraung keras. Keluar, Li Changshu menjawab, Long Lang Qiankun, tempat di mana umat manusia saya berkembang, bagaimana Anda bisa membiarkan monster menjadi bencana? Setelah mengatakan itu, pedang di tangannya terlempar ke depan.
terinspirasi oleh kotak pedang Yukin Suanya, dia meraba-raba teknik sederhana mengendalikan pedang. Pada saat ini, tangannya sejajar dengan jari pedang, membentuk bekas pedang satu demi satu, yang terlihat bagus. Dalam sekejap, pedang berharga itu terbagi menjadi 3 bagian, dan 3 bagian itu berubah menjadi 9 bagian. Dengan lampu pedang, itu menyerang 3 monster besar di awan hitam. 3 monster besar jelas merasakan kultivasi negeri dongeng yang sebenarnya dari Li Changshu, Taois kertas. Mereka tidak berani ceroboh, dan masing-masing mengambil tindakan satu demi satu, mempertahankan bentuk klan monster, dan mengorbankan beberapa lampu berharga. Namun, pedang itu terbang ke arah mereka, dan ketiga monster besar itu melawan beberapa kali, dan mereka tertegun sejenak. Teknik pengendalian pedang ini terlihat agung. Kenapa begitu? Lemah. 3 monster besar masing-masing mencibir, membungkus diri mereka dalam awan hitam, dan membanting ke arah Li Changshu dengan keras, mengabaikan 9 bayangan pedang yang terus-menerus bolak-balik. Namun, di tengah goncangan bayangan pedang, gumpalan kabut beracun tak berwarna dan tak berbau menyebar dari bilahnya, menembus ke dalam tubuh 3 monster besar, dan mendekati jiwa iblis mereka. Awan hitam ini bahkan bisa menyerbu di depan. Li Changshu berhenti dengan aneh. Ketiga monster besar itu masing-masing memukul 2 kali di awan hitam, tetapi tidak membuat lolongan. 3 tubuh besar itu jatuh ke hutan di bawah, dan menabrak formasi isolasi. Li Changshu, ini jauh lebih mudah daripada yang saya bayangkan. Mengangkat tangannya, pedang itu kembali ke tangannya yang berlumuran darah iblis. Li Changshu mendengus dingin, hanya dengan kalian 3 monster kecil, kalian masih tidak bisa memaksa 12 pedang kesepian yang malang. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedangnya dan jatuh ke bawah, dengan sikap seorang master. Setelah beberapa saat, dalam formasi isolasi, Li Changshu mengguncang 3 tumpukan abu, mengambil kembali patung kertas, memegang bola pengaduk jiwa, dan dengan cepat mencari gambar yang tersisa di dalamnya. Benar saja, itu adalah monster dari barat. Menggelengkan kepalanya sedikit, Li Changshu menerobos formasi, dan Taois kertas itu dengan cepat tenggelam ke dalam tanah dan bergegas menuju tempat persembunyian aslinya. Selanjutnya, kok bisa? Setelah gelombang pasang surut, rasa keabadian Li Changshu menangkap awan hitam lain yang melayang ke arah utara. Ada gagak hitam pekat di dalamnya, dan gagak ini tampaknya memiliki sedikit kultivasi. Di dasar bukit, Li Changshu, yang hendak melompat keluar dan menjatuhkan patung Poseidon, sedikit menggerakkan sudut mulutnya. Dia mengalihkan sebagian besar perhatiannya ke kertas Tao tertentu di utara, dan terus menghancurkan setan. Apakah dia datang dari sekte penghancur dewa hari ini, atau apakah dia datang untuk melindungi sekte dewa? Karma benar-benar merepotkan. Di luar kota Anshui, saat ini, banyak jemaah telah tiba di dekat patung, dan setelah bersujud dan memberi hormat, mereka membacakan ajaran sekte Dewa Laut mereka secara bersamaan. Sebagian dari pikiran Li Changshu ditempatkan di sini, mendengarkan nyanyian ribuan orang di luar, dia merasa sedikit emosional. Meskipun dia tidak pernah bertanggung jawab atas sekte Dewa Laut ini, setelah mengamatinya selama beberapa hari terakhir, dia sedikit mengerti. Ini adalah Dewa Api Dupa yang sangat bagus. Selain utusan rakus uang dalam sekte, pemujaan Dewa Laut sendiri memiliki efek positif pada stabilitas satu sisi. Jika tidak, Tuan Tiandao tidak mungkin memberinya begitu banyak pahala dupa. Ajaran sekte Dewa Laut tidak rumit, masih ada lagu yang disampaikan dari mulut ke mulut. Selain cara menyembah Dewa Laut, mereka mengajarkan kebaikan, damai, jangan menyerah saat pergi ke laut dalam situasi putus asa, Dewa Laut akan selalu bersamamu, dan seterusnya. Ada juga ajaran di antara mereka, yang merupakan alasan penting untuk perkembangan pesat sekte Dewa Laut dalam penilaian Li Changshu. Dewa Laut akan membawa jiwa yang tersesat di laut ke reinkarnasi, sehingga mereka dapat muncul kembali di sisi kita setelah bertahun-tahun. Ini jelas seseorang di Xiongzai meminjam masalah reinkarnasi di dunia bawah. Tetapi keberadaan doktrin ini menjadikan Dewa Laut di jemaah ajaran, ketika menghadapi beberapa lingkungan yang keras di laut, memiliki hati ekstra perlawanan dan kelangsungan hidup. Karena itu, banyak nelayan yang selamat dari bencana tersebut. Sekte Dewa Laut sendiri tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi hanya karena manfaat dupa dan dupa di sini ditempati. Beberapa pasukan diam-diam mengirim setan untuk membuat masalah. Kali ini aksinya lebih cepat, membakar kelompok gagak. Setan, Setelah dengan cepat membuang abu burung gagak ini,
pikiran Li Changshu sekali lagi terfokus pada kertas Tao yang bersembunyi di dekat patung. Saatnya telah tiba, tidak berani menunda lebih lama lagi, Li Changshu melepaskan pelarian bumi secara langsung. Lelaki Taois kertas ini mempertahankan sosok seorang Taois parubaya, dengan tangan di belakang, menginjak awan, muncul dari 100 kaki di belakang patung, dan perlahan terangkat ke udara. Lereng bukit yang besar itu penuh dengan orang, tetapi pada saat ini, terdengar suara jarum. Seorang wanita menunjuk ke arah pendeta Tao Parubaya dan berteriak, "Terwujud, Dewa Laut telah terwujud, lari, semuanya, untuk apa kamu lari? Ini adalah Dewa Laut, kau tahu, semuanya, adalah hal yang benar untuk dilakukan. Terima kasih Dewa Laut karena telah menjaga istri dan anak-anakku aman. Terima kasih, Tuan Laut ya Tuhan, karena telah memberkati putraku untuk selamat dari kecelakaan kapal." Adegan itu tiba-tiba menjadi kacau. Tak tertahankan. Semuanya, jangan berlutut. Kepala desa Tuna Xiongzai meraung, "Ini adalah monster, lihat bagaimana dia terlihat seperti Dewa Laut kita." Bodoh. Dari mana datangnya Dewa Laut di Laut Cina Selatan? 100 mil. Dengan lambaian lengan panjang, kekuatan abadi Li Changshu mengembun menjadi telapak tangan biru raksasa, dan dia menamparkan patung dewa. "Maaf, semuanya, ketika aku menemukan cara untuk mengembalikan jasa dupa ini kepadamu, kita tidak berutang apapun satu sama lain." Li Changshu menghela napas dalam hatinya, menyadari bahwa dia sedikit tersesat, dan tidak bisa membantu tetapi tersenyum kecut. Bayangan telapak tangan akan stabil. Dari sudut mata Li Changshu, dia tiba-tiba melihat untaian kecemerlangan kuning kaki dengan cepat mengembun di samping patung. Saat berikutnya, hantu kapak raksasa muncul di atas patung tanpa peringatan, aneh dan tiba-tiba. Kapak raksasa itu dipegang oleh tangan besar yang juga dipadatkan dengan cahaya, dan langsung mengenai bayangan telapak tangan Li Changshu. Telapak tangan yang dipukul Li Changshu dengan santai setara dengan telapak tangan makhluk abadi biasa, tetapi telapak tangan itu langsung dihancurkan oleh kapak raksasa. Bersambung.